Judul, Detak Jam Pukul 2. Malam itu, hujan gerimis membasahi genteng rumahku. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat udara malam menusuk sampai ke tulang. Di kamarku yang remang, hanya ada cahaya lampu meja yang kuning temaram. Jam dinding tua di ruang tamu berdetak pelan. Tik, tok, tik, tok. Dan entah kenapa, setiap aku dengar bunyinya, rasanya seperti ada yang sedang menunggu sesuatu. Jarum panjangnya bergerak mendekati angka 12. Jarum pendeknya tepat di angka 2. Sudah 3 malam berturut-turut aku terbangun tepat pukul 2. Malam pertama, aku pikir cuma kebetulan. Malam kedua, mulai terasa aneh. Dan malam ketiga, aku sadar, ini bukan kebetulan sama sekali. Di balik pintu, ada jalan tanah basah diselimuti kabut tebal. Pohon-pohon tinggi berbaris di kiri kanan, dan di ujung jalan itu, ada sosok tinggi kurus, berdiri kaku, menatap ke arahku. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluet samar di balik kabut. Saat aku memejamkan mata dan membukanya lagi, aku sudah kembali di kamarku. Pintu tertutup rapat, tapi jam dindingku berhenti tepat di pukul 2. Setelah kejadian itu, aku tidak bisa tenang. Aku memutuskan untuk pindah sementara ke kosan seorang teman di dekat kampus. Kupikir, jauh dari rumah itu, aku akan aman. Tapi ternyata, kosan itu punya ceritanya sendiri. Kosan ini bangunannya tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas, dan di ujung lorong ada tangga kayu menuju lantai atas. Malam pertama di sana, aku tidur lebih awal. Tapi ya, tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun lagi. Kali ini, bukan langkah kaki yang kudengar, tapi suara orang berbisik. Bisikannya pelan, tidak jelas. Seperti suara perempuan mengucapkan sesuatu di telingaku. Aku refleks menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu aku sadar, suara itu datang dari luar jendela kamarku. Padahal kamarku ada di lantai 2. Malam berikutnya, aku memberanikan diri melihat keluar jendela saat bisikan itu datang. Dan di sana, di dinding seberang yang hanya berjarak 2 meter, aku melihatnya. Perempuan, mengenakan daster lusuh, rambut panjang menutupi wajah, berdiri menatap lurus ke arahku. Matanya hitam pekat, tanpa putih sama sekali. Saat aku berkedip, dia sudah menghilang. Aku mulai sadar, ini bukan soal rumah atau kosan. Ini soal aku. Sesuatu sudah mengikutiku sejak malam pertama itu. Mencari jawaban, aku memutuskan pulang ke desa tempat ayahku dibesarkan. Desa itu terpencil, dikelilingi hutan. Aku berharap di sana aku bisa bertanya pada kakek tentang semua ini. Perjalanan ke desa butuh hampir 6 jam. Dan anehnya, selama perjalanan, aku merasa ada yang duduk di kursi belakang mobil. Setiap aku melihat spion, kursi itu kosong. Tapi dari bayangan di kaca, aku bersumpah melihat siluet seseorang. Sampai di desa, aku langsung menuju rumah kakek. Rumahnya besar, tapi sepi. Kakek duduk di kursi goyang, menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Aku belum sempat bercerita, tapi kakek berkata, "Kamu sudah dibuka jalannya. Sejak malam itu, kamu bukan lagi orang yang sama." Malamnya, aku tidur di kamar lama ayahku. Jam di kamar itu, jam tua yang sama persis seperti di rumahku dulu. Dan ya, tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun lagi. Tapi kali ini, aku tidak di kamar. Aku berdiri di tengah hutan. Gerimis, tanah becek, dan di sekelilingku ada lilin-lilin menyala membentuk lingkaran. 4 perempuan duduk bersila, mengenakan sarung Bali dan kaos lusuh, rambut mereka basah kuyup. Mereka menatapku dengan mata melotot, ekspresi campuran marah dan takut. Salah satu berdiri, berjalan mendekat, lalu berbisik di telingaku, "Waktumu sudah habis." Aku terbangun dengan napas terengah. Pintu kamar terkunci, tapi kakiku penuh lumpur. Jam dinding berhenti tepat di pukul 2.